Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terlebih di pagi hari yang cerah ini, Tuhan berikan kami sehat dan napas kehidupan. Kami dapat menikmati udara segar hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami lakukan dan menambah iman percaya kami. Hadirlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2021. Tepat hari ini, Kamis tanggal 1 April 2021. Nats renungan hari ini tertulis dari Injil Matius 26 ayat 39b. Demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di malam penyalipannya, Yesus berdoa di Getsemani untuk mengungkapkan perasaannya, kepedihannya karena penolakan bangsanya, serta kengerian bayangan kematian yang akan dialaminya. Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus berdoa di taman itu dengan harapan mereka dapat mendampingi dan memberi dukungan kepadanya. Sayang, di tengah-tengah perjualan menggumuli beban berat, Yesus menemukan para muridnya tertidur tanpa beban. Sekalipun Yesus telah meminta mereka untuk berjaga-jaga, mereka tetap tertidur. Wajar jika Yesus merasa marah berat, sehingga seandainya mungkin ia ingin cawan itu lalu daripadanya. Saudara yang terkasih, kita semua tidak ada yang mampu mengerti benar apa yang Yesus lalui malam itu. Tapi doanya telah membingungkan banyak orang. Yesus tampaknya sepenuhnya mengetahui apa yang dilaluinya di salib, dan tetap akan maju dengan rela dan yakin. Saudara yang terkasih, seperti apa rasanya jika kita tahu bahwa kematian yang paling mengerikan akan menghampiri kita kurang dari 12 jam? Apa respon kita jika hukuman atas dosa manusia semua ditempahkan kepada kita? Apa reaksi kita jika kita tahu bahwa Allah meninggalkan kita di dalam kemarahannya akan dosa kita? Kita tidak pernah bisa memahami betapa kesedihan yang mendalam yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani ketika Yesus berjalan di taman itu. Dengan penuh beban, harus menghadapi kematiannya, dan dia berkata kepada muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Matius 26 ayat 38. Kemudian di dalam pergumulannya, dia berdoa sampai peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Lalu ia berdoa seperti nas kita hari ini.
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ia datang kepadanya karena Allah adalah sumber kekuatan sejati. Ia berharap supaya dimampukan memiliki kesiapan hati melakukan tugas perutusannya. Ia berserah, menundukkan diri dalam kehendak Bapa. Saudara yang terkasih, saat kita berdoa meminta segala sesuatu dalam nama Yesus, itu berarti kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Berdoa menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak diri sendiri. Tetapi ia belajar untuk tunduk, taat dan mengutamakan apa yang dikehendaki Bapa. Kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, seringkali berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa. Karena kita salah berdoa, sebab kita meminta kehendak kita untuk memuaskan hawa nafsu. Bahkan ketika kita menghadapi pergumulan hidup berat, kita pun seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Seperti murid Yesus yang tidur nyenyak tanpa beban. Kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh dari kita dan tidak mempedulikan kita. Salah benar. Tindakan Yesus mendekati muridnya yang sedang galau adalah bukti bahwa Dia begitu mengasihi dan mempedulikan kita. Tetapi banyak orang yang tidak sadar malah menghindarinya. Mereka lebih senang menerima mujizat kemudahan. Lantas, akankah kita menolak untuk taat dan memaksa Tuhan menuruti keinginan kita? Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk menyerah, melainkan berserah diri kepada Allah. Karena doa dan penyerahan diri kepada Allah memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk tetap taat di tengah situasi yang kelihatannya mustahil untuk taat. Ketaatan akan lahir jika kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Allah adalah sumber kekuatan kita. Saudara yang terkasih, besok hari kita mengenang derita penyaliban yang harus dialami Tuhan Yesus demi menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Kita harus benar-benar menyadari bahwa mati di kayu salib bukan karena paku, tetapi karena kasih-Nya kepada kita, agar kita mendapatkan keselamatan abadi bersama Bapa di sorga. Maka berterima kasihlah pada Yesus, karena Dia telah menanggung penderitaan yang sangat berat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, yang mengingatkan kami agar kami selalu menyerahkan hidup kami dan melakukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja dalam hidup kami, memimpin dan mengendalikan kami melakukan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.